Sebahasa Sehat Indonesia Tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Farhanisa Indra Amelia. Kalian bisa panggil aku Nisa. Dan ini teman aku, Namaku Hilda Zuan, bisa dipanggil Hilda. Kami dari Man Sidoarjo, kelas 12 IPS 5. Halo Hilda, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja nih. Sebenarnya kita kesini tuh mau ngobrol apa sih enaknya? Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol santai gitu di sini. Oke. Jadi gini nih, aku pengen tanya sebenarnya ya. Sekarang tuh kan banyak banget kayak anak-anak umuran kita tuh kayak contohnya nih anak-anak K-popers ya. Dia tuh banyak banget yang keseringan nonton drama Korea atau bahkan yang bukan K-popers nih, contohnya dia suka nonton drama film-film barat gitu ya. Itu jadi kebiasaan ngomong bahasa-bahasa luar gitu. Contohnya kalau anak-anak K-popers tuh karena keseringan nonton drama Korea jadinya ngobrol sama temennya tuh kayak diselingin sama bahasa Korea gitu loh. Gimana nih menurut kamu tuh? Kalau ada teman kita nih yang kayak K-popers atau yang lain, kalau dia pakai bahasa Korea gitu, kalau di kalangan sehari-hari nih kurang efisien sih. Secara dia temennya sendiri kadang juga ada yang nggak tahu nih bahasa Korea itu artinya apa sih, sampai ada yang nggak tahu sampai bingung, dia itu ngomong apa sih, kayak gitu sih kalau menurut aku. Tapi bukannya sebenarnya bagus ya kalau misalnya kita bisa menguasain atau mulai belajar dikit-dikit soal bahasa lain. Nah itu sih ya emang sih bagus. Tapi apa salahnya kalau kita lebih mendalami bahasa kita sendiri nih, kayak bahasa Indonesia, daripada kita nggak bisa bahasa kita sendiri tapi bahasa asing itu mereka lebih lancar gitu. Iya sebenarnya harus imbang ya. Jadi bahasa kita sendiri kita juga harus benar, sama bahasa lain kita juga boleh belajar gitu. Jangan sampai kita juga nggak bisa tahu bahasa lain juga sih gitu loh. Karena kalau misalnya nih kita salah satu contoh misal kita nggak bisa bahasa Inggris, terus kita suatu saat nanti kalau ke luar negeri gitu misalnya kita mau pakai bahasa apa kalau nggak pakai bahasa internasional gitu kan? Iya sih. Jadi kita harus imbang gitu ya. Jadi nggak boleh kayak ngelupain bahasa kita sendiri, tapi kita juga imbangi dengan bahasa negara lain. Oke. Ya itu tergantung gimana kitanya sendiri cara sih. menerapkan sih ya. Oke. Terus sebenarnya menurut kamu tuh definisi dari bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan itu definisinya menurut kamu sebenarnya? Kalau menurut aku sendiri sih, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan itu kita diwajibkan sebagai anak bangsa untuk bisa memahami atau mendalami bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Jadi sebelum kita belajar bahasa dari negara lain, kita harus bisa menguasai dulu nih bahasa kita sendiri. Benar. Aku pernah baca nih salah satu sejarah katanya itu bahasa Indonesia itu sebenarnya bahasa yang direbutin sama beberapa negara loh. Negara-negara lain itu justru berusaha untuk merebutkan bahasa kita itu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan mereka. Tapi akhirnya para pejuang-pejuang yang udah mendahului kita itu berusaha merebut kembali bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, maka dari itu kita sebagai anak bangsa Indonesia nih kayak harus mempertahankan kayak bahasa kesatuan kita, bahasa Indonesia, dan kalau bisa juga menerapkan dalam keseharian gitu sih. Benar. Menurutmu gimana sih kalau kita cara menerapkan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari? Banyak sih. Sebenarnya salah satu cara buat nerapin cara kita buat ngebiasain biar kita bisa berbahasa Indonesia yang benar, itu sebenarnya kita bisa nerapin dalam kehidupan sehari-hari kita sih. Kita ngobrol sama teman, kita ngobrol sama siapapun itu, kita berusaha untuk pakai bahasa Indonesia. Atau enggak, untuk bahasa Indonesia yang benar itu sebenarnya kita bisa mengikuti lomba-lomba yang positif gitu ya, lomba-lomba atau pidato, membaca puisi. Iya. Karena kalau misalnya kita ikut lomba pidato nih misal, otomatis kita harus
benerin banget kan, apa ya, nata banget bahasa Indonesia kita udah bener apa salah, efektif apa enggak. Dan itu menurut aku ngelatih banget sih biar kita jadi terbiasa buat berbahasa Indonesia yang benar kayak gitu. Oke, bener banget tuh. Atau misal kayak gini ya, podcast Iya, bisa podcast juga kayak nih gini. kayak Kita- melatih bahasa Indonesia Bener kita. banget. Kita ngebiasain buat berbahasa Indonesia yang benar kan. Dan ya sebenarnya kita nggak boleh juga lupa kalau misalnya bahasa kita sendiri itu nggak boleh dilupain, dan jangan terlalu kebiasaan untuk ngomong bahasa dari yang negara kasar, luar. iya. Atau pakai yang bahasa asing gitu. Ini bahasa kebangsaan kita sendiri, jadi kita nggak boleh mengotori, ya nggak sih? Iya, bener sekali. Nah, terus sekarang gimana menurut kamu pesan tentang obrolan kita hari ini tadi bisa sampaikan ke audiens yang lain? Nah, jadi kita nih sebelum belajar bahasa dari negara luar, kita harus menguasai dulu nih kayak bahasa dari Bahasa negara kita kita, yaitu bahasa Indonesia, dengan menerapkan beberapa tips yang udah udah kita bicarakan bagikan tadi. di- Ya, oke. Dengan menerapkan di kegiatan sehari-hari. Oke, benar. Semoga pembicaraan kita ini bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dan terima kasih untuk podcast kita hari ini. Saya dan teman aku Hilda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.